Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya seorang pedagang, ya. Saya seorang pedagang, penjual apa saja sebenarnya. Saya banyak jualan. Aku seorang laki-laki dengan satu istri. Ya, cukup satu aja ya. Ya, jadi saya punya istri yang sekarang sedang hamil, sedang mengandung. Tapi saya pernah mengalami satu kegagalan dalam berumah tangga. Dan ini istri yang kedua buat saya. Nah, bukan itu yang mau saya bahas, tapi hari ini saya mau sharing buat kalian semua. Ini hal-hal yang sudah pernah aku tulis, hal-hal yang pernah aku share di media sosial, terutama di websiteku. Dulu saya pernah menulis ini pada saat aku masih jadi guru waktu tahun 2009-2010. Nah, hari ini gue mau, karena sudah mengalami, karena sudah menjalani, akhirnya ternyata relate dengan apa-apa yang sudah aku tulis. Aku bukan seorang praktisi atau apa, ini hanya sekedar sharing aja, kira-kira saja hal-hal itu yang terjadi gitu ya. Jadi aku mau sharing tentang kehidupan seorang yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga atau yang mau berkeluarga. Jadi yang memiliki pasangan. Nah, hari ini gue mau sharing 5 cara menghadapi istri yang suka marah-marah. Kalian semua laki-laki pasti sebel banget kan kalau misalkan pulang ke rumah capek, baru pulang kerja, tiba-tiba nyampe rumah istri marah-marah. Atau kita lagi santai di rumah karena nggak ada kerjaan, karena nggak ada apa, tiba-tiba istri marah-marah. Atau hal-hal lain, hal-hal kecil yang tiba-tiba bikin marah saja gitu. Ya sudah, langsung aja. Yang pertama, jangan sampai kehilangan kesabaran. Nah, buat kalian semua yang punya pasangan, buat kalian semua yang punya istri atau suami, pada saat marah, pada saat jengkel sama pasangan kalian, usahakan jangan sampai hilang kesabaran. Jadi kalian harus sabar. Kalau kalian nggak sabar, berabe nanti. Karena kalau misalkan kehilangan kesabaran, pasti ada hal-hal buruk yang bakalan terjadi. Banyak kejadian, ada suami membunuh istri, istri membunuh suami, atau mau melakukan kekerasan. Yang seperti kita ketahui bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga itu salah satu pemicu kegagalan dalam berumah tangga. Ya, jadi kalau misalkan istri kalian lagi marah-marah atau suami kalian lagi marah-marah, sabar. Kalau bisa yoga. Gitu. Kita yoga dulu gitu ya, kita biar sabar. Tapi sabar emang harus dibiasakan kita bersabar ya. Jadi kita harus belajar bersabar menghadapi orang yang suka marah-marah. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama adalah kita harus sabar. Yang kedua, belajar memahami. Jadi kalau misalkan kita memiliki pasangan, ya sebenarnya kita menjalani kehidupan berumah tangga atau menjalani kehidupan bersama pasangan kita, yang perlu banget dalam kehidupan kita dalam berkeluarga itu atau dalam memiliki pasangan itu adalah saling memahami. Kenapa saling memahami? Karena hal memahami itu yang bisa membuat kita berdua atau bersama pasangan kita bakalan lebih enjoy, lebih enak gitu. Kita suami punya hobi apa, istri bisa memahami. Istrinya mau apa, kita bisa memahami. Misalkan istri pengen jajan di luar, kita harus bisa memahami. Misalkan nggak ada duit, kita juga harus memahami. Jadi intinya dalam berpasangan, dalam berumah tangga atau dalam menjalani suatu hubungan, ya itu adalah saling memahami. Baik, ya jangan cuma satu ya yang memahami ya. Laki-laki memahami istri, istri juga harus memahami suami. Harusnya seperti itu, saling memahami. Lanjut yang ketiga, tanyakan apa yang membuatnya marah.
Nah, ini kadang yang suka apa namanya ya? Yang suka salah paham. Kita gak bisa menanyakan hal ini. Kita nggak nanya apa masalahnya, apa permasalahannya. Nah, kita tidak menanyakan permasalahannya apa. Kita tidak menanyakan kenapa dia marah. Kok tiba-tiba marah, kok tiba-tiba ternyata marah aja, diem aja atau apa segala macam. Nah, makanya kita harus menanyakan kenapa dia marah, kenapa dia melakukan itu. Nah, makanya kita harus saling berkomunikasi. Nah, itu menjadi poin yang keempat. Setelah tadi kita harus menanyakan sesuatu, tanyakan apa yang membuatnya dia marah, kita harus menanyakan lagi. Komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini kita penting banget ya. Penting banget dalam setiap hubungan, dalam setiap kebersamaan. Kita harus berkomunikasi. Bagaimana kita akan menjalani hubungan yang baik, bagaimana kita berumah tangga yang baik, bagaimana kita akan menjalani kehidupan yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik saja gitu. Misalkan tanya, dia lagi di mana, lagi apa, lagi ada masalah apa. Permasalahan bisa diobrolkan. Intinya satu, jangan pakai urat. Jangan pakai urat kalau pada saat ngomongnya santai aja ya. Jadi kalau misalkan suaminya pulang malam gara-gara main ke hobinya segala macam, jangan langsung diomelin, jangan langsung ini, ditanyakan kok bisa sampai malam ya, kok bisa sampai malam bun gitu. Tanyakan saja, kita berkomunikasi yang baik. Misalkan kita lagi jarak jauh, suaminya pergi atau istrinya pergi, kita tanyakan saja, kemana, lagi sama siapa. Tapi yang baik ya ngobrolnya, komunikasikan yang baik. Nanti kalau komunikasinya baik, insya Allah banget, pasti hubungannya bakalan baik. Tapi kalau komunikasi kita buruk, yakin deh, pasti hubungan dalam rumah tangga atau hubungan dalam kehidupan kita, itu bukan cuma dengan suami atau istri, itu juga bisa dengan keluarga, bisa juga dengan tetangga, bisa dengan semuanya lah, pokoknya semuanya. Kalau komunikasinya jelek, pasti deh, semuanya juga bakalan jelek. Lanjut ke poin yang terakhir. Bilang pada istrimu bahwa Anda bersyukur punya dia. Nah, ini yang kita harus ketahui. Jadi, istri itu adalah, perempuan itu adalah orang yang senang banget dikasih perhatian, dikasih ucapan. Makanya kan kalau cowok gombalin cewek itu kan gitu ya. Kamu lagi ngapain? Bapak kamu tukang becak ya? Kenapa? Gitu. Karena kamu udah mengayuh-ngayuh hatiku. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya istri, punya pacar atau punya pasangan, nah kalian harus bisa mengatakan kalian bersyukur bahwasanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Saling menjaga satu sama yang lain untuk menjadikan pasangan kita adalah pasangan yang terbaik. Jadi jangan, wah lu siapa, lu ngapain gitu. Jadi kalau misalkan pasangan kita dijadikan sesuatu yang kita syukuri, insya Allah deh hubungan kita bakalan langgeng. Jadi kalau misalkan teman-teman semua punya istri suka marah-marah, suka ngomel-ngomel kalian, ambil sisi baiknya, hadapi dengan tenang. Kita harus sabar, kita harus belajar memahami, kita harus tanyakan ke dia, berkomunikasi yang baik agar hubungan keluarga kita atau hubungan dengan pasangan kita berjalan lancar, langgeng, dan tidak ada permasalahan. Karena segala sesuatu permasalahan pasti akan selesai jika kita dikomunikasikan dengan baik, diobrolkan dengan baik tanpa harus pakai urat saraf yang bicara. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua agar nanti dalam berumah tangga bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.